Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para sa'imin dan sa'imat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki malam yang keempat. Itu artinya 3 hari sudah kita berpuasa, dan mudah-mudahan 3 hari puasa itu adalah puasa yang berkualitas sehingga merubah kita untuk menjadi seorang muttaqin. Karena itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Pada kesempatan malam hari ini masih berkaitan dengan persoalan iman. Ya, masih berkaitan dengan persoalan iman. Kita kemarin sudah saya katakan bahwa iman itu harus memenuhi 3 unsur. Ya, unsur lisan, ya, diucapkan dengan lisan kita, kemudian dari lisan kita masukkan ke dalam hati kita menjadi sebuah keyakinan, dan setelah itu lahirkan dalam bentuk amaliyah, perbuatan. Nah, kalau 3 hal itu tidak ada, ya, misalnya cuma sampai lidah doang, sampai mulut doang, kemudian tidak nyambung ke hati, maka tidak ada artinya. Artinya belum mencapai taraf keimanan, baru Islam saja. Atau sudah sampai di hatinya ada, tapi mulutnya malah ngomongnya tidak seperti seorang mukmin, gitu ya. Artinya apa? Bicaranya berbohong, bicara memaki-maki orang, ngomongin keburukan orang, ya, kemudian pokoknya keluar dari mulut kita itu hal-hal yang tidak mencerminkan keyakinan kita, maka itu juga belum dikategorikan sebagai seorang mukmin. Atau sudah diucapkan, sudah diyakini, tapi tidak dilahirkan dalam bentuk perbuatan, maka itu juga menjadi persoalan, ya. Yani iman yang kita sudah kita nyatakan itu, kita akui itu hanya konsep, gitu, hanya konsep saja. Percaya pada Allah, tapi apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak kita lahirkan dalam bentuk perbuatan. Nah, iman seperti ini tidak tidak menunjukkan keindahan Islam, ya, karena keindahan Islam itu bisa dilihat dari perbuatan. Ya, sehebat apapun kita percaya pada Allah, percaya pada malaikat, tapi kemudian perbuatan kita tidak seperti yang kita nyatakan, maka itu menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Kita baru Islam saja. Bagaimana saya katakan yang lalu, bahwa Allah itu menjanjikan kepada atau berjanji kepada orang yang beriman, bukan kepada muslim. Ada beberapa janji Allah kepada seorang muslim, tapi tidak sekuat perjanjian Allah kepada seorang mukmin. Makanya misalnya kenapa dulu Rasulullah pernah bertempur dengan bangsa Rum 200.000, bangsa Rum 200.000, orang Islam cuma orang mukmin hanya 30.000 saja, baru 7 kali lipat. Tapi ternyata bangsa Rum kalah, tidak mampu melawan yang cuma 30.000. Waktu perang Badar begitu juga, ya, 1.000 lawan 300 juga kalah. Padahal senjatanya lebih lengkap orang-orang kafir daripada orang-orang mukmin. Nah, kenapa? Karena Allah berikan pertolongan. Ya, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum
wa yuthabbit aqdamakum. Hai orang yang beriman, kalau kamu menolong agama Allah, ya, menolong agama itu gimana? Ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian ketika ada orang mengganggu sesama mukmin, dia bela. Gitu. Ketika ada orang menghina Nabi, kita marah. Ketika ada orang mencaci maki, menginjak Al-Quran, menghina Al-Quran, kita marah. Nanti Allah akan turunkan pertolongan. Gitu ya. Jadi itu janji Allah demikian. Ketika kita mengamalkan ajaran Islam ini di tengah-tengah orang sedang tidak mengamalkan Islam atau belum mengerti Islam, kita perkenalkan Islam dalam bentuk perilaku kita, Allah akan menolong kita. Ya. Ketika kita mengajarkan Islam kepada banyak orang, ya, Allah akan tolong kita, akan jamin kehidupan kita. Nah, itu yang mukmin, ya, janji Allah itu diberikan kepada orang-orang yang beriman itu tadi. Maka oleh karenanya, kemudian satu hal lainnya adalah bahwa ada pedoman ya seorang mukmin itu yang harus senantiasa digunakan, yaitu Al-Quran. Tadi sudah saya awali dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan sebagai apa? Hudan linnas, petunjuk bagi umat manusia. Ya. Jadi pertama, Al-Quran itu diturunkan bukan cuma untuk orang Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Siapa saja manusia yang pakai Al-Quran pasti sukses, pasti mulia kedudukannya. Karena memang sudah janji Allah akan memuliakan orang yang mengamalkan apa yang diperintahkannya. Gitu. Ya. Jadi Al-Quran ini diberikan untuk manusia. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kemudian ketika seorang mukmin, ya, ketika dia berpuasa, maka satu di antara bukti bahwa kita ini menjadi muttaqin adalah ketika kita meyakini Al-Quran, sebagai pedoman hidup kita. Ya, tidak ada di sana. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi akan lebih sempurna lagi seseorang itu ketika si manusia ini mengamalkan Al-Quran, kemudian dia masuk Islam atau menjadi seorang muslim dan menjadi seorang mukmin, maka dia akan lebih sempurna lagi. Kan tadi sudah dikatakan, ada sekarang kan di barat para ilmuwan dulu, para ilmuwan setelah Islam, ya, setelah zaman keemasan Islam, itu mereka mengambil Al-Quran, menggali Al-Quran, dan kemudian menemukan ilmu-ilmu, maka kemudian mereka menjadi orang yang dihormati di seluruh dunia. Tapi dia belum beriman, maka tidak ada artinya, gitu ya, tidak ada artinya Al-Quran buat mereka. Mereka cuma dapat Al-Quran untuk urusan dunianya. Tapi Allah muliakan dia, jadi apa? Menjadi orang terkenal, disebut-sebut terus dalam ketika kita belajar ilmu alam, ilmu fisika, ilmu biologi, teori-teorinya disebut, gitu ya, sehingga mereka menjadi orang yang terus saja menjadi orang yang terkenal, dimuliakan oleh banyak orang. Tapi di mata Allah tidak ada artinya. Nah, kemudian kalau dulu seorang ilmuwan muslim, dia bertakwa, dia dapatkan dua kemuliaan. Pertama adalah dengan keimanannya dia menjadi mulia, diangkat derajat oleh Allah, dan yang kedua dengan ilmu yang dia milikinya. Maka dulu kita adalah bangsa yang atau umat yang sukses, ya, bukan cuma urusan dunia tapi juga urusan akhirat. Peradaban yang sekarang kita dapat nih, ya, itu bukan karena hebatnya orang barat, tapi orang barat mencuri semua ilmu dari kita. Ya, orang Islamnya waktu itu sudah keluar dari jalur yang semestinya, maka kemudian Al-Quran digunakan oleh orang barat dan pun digali ilmu dari sana, sehingga mereka menemukan teori-teori yang sekarang kita pelajari. Padahal itu dulunya adalah orang-orang Islam. Nah, kemudian dikatakan tadi, ya, hudal lil muttaqin. Jadi kalau kita ini puasa, lalu kita ingin lihat apakah puasa kita ini berarti atau tidak, berhasil atau tidak,
Nah, lihat dari sejauh mana kita mencintai Al-Quran. Gitu. Ya, sejauh mana kita mencintai Al-Quran, sering membacanya, berusaha menghafalnya, dan lebih penting lagi memahaminya. Ya, memahami Al-Quran itu, baru kita menjadi seorang muttaqi. Ya. Nah, kemudian hudal linnas, wabayyinatin minal huda, wabayyinatin minal huda. Jadi bukan cuma sekedar petunjuk, tapi juga dijelaskan bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga pembeda. Jadi bayyinat minal huda itu apa? Itu sunnah Rasulullah. Jadi kita tidak mungkin baca Al-Quran kemudian bisa praktek langsung. Tidak, ada contohnya. Nah, itu bayyinatin minal huda, dijelaskan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dan kita betul mengkajinya, pasti kita dapat banyak ilmu di sana. Karena Al-Quran itu sumber ilmu pengetahuan. Ya, sumber ilmu segala macam ilmu yang ada di muka bumi ini. Ya, kalau kita betul-betul mengkajinya, kita akan menguasai dunia. Gitu. Maka oleh karenanya, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk mendekati Al-Quran, membacanya, berusaha menghatamkannya, kemudian menghafalnya, gitu ya. Usahakan kita dapat satu bulan ini satu surat aja, ya, yang bukan cuma surat An-Nas gitu ya, tapi surat yang sudah di juz 30 akhir itu, 30 awal ya, atau 29 gitu. Usahakan dapat satu surat kita hafal, nggak usah banyak-banyak deh, satu surat saya harus hafal. Itu target menghafal Al-Quran. Kemudian kita coba memahami. Kalau nggak mau menghafal, pahami Al-Fatihah misalnya, berusaha kita pahami. Target kita harus paham Al-Fatihah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi harus seperti itu ya, memanfaatkan Ramadan ini. Dekati Al-Quran. Dan Rasulullah sudah mengatakan manusia itu bisa menjadi mulia karena Al-Quran, tapi sekaligus juga menjadi hina karena Al-Quran. Mulia bagaimana? Ketika kita mempraktekkan Al-Quran, ya, memahami dan mempraktekannya serta memperjuangkannya, kita akan dimuliakan oleh Allah. Tapi juga kita akan menjadi hina ketika Al-Quran itu disia-siakan oleh kita. Ya, banyak sekali peringatan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan Al-Quran diabaikan. Gitu ya. Al-Quran diabaikan, disebut berkali-kali dalam surat firman-Nya itu. Demikian, mudah-mudahan kita Ramadan ini adalah Ramadan yang menjadikan kita semakin bersemangat mengkaji Al-Quran, ya, mencintai Al-Quran, mengamalkannya sekuat tenaga, dan selalu minta tolong sama Allah untuk mengamalkan Al-Quran itu, ya, karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin kita bisa mengamalkan Al-Quran. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.